teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang radius kelengkungan dan irisan normal elipsoid. Silakan selamat menyimak. Oke, sekarang kita akan membahas materi tentang radius kelengkungan dan irisan normal. Nah, materi ini merupakan salah satu materi yang penting ya dalam geodesi geometrik. Nah, kenapa? Kita akan lihat nih. Jadi di dalam pendefinisian bumi sebagai elipsoid, kemudian ketika kita melakukan penentuan posisi, jarak, sudut, dan lain-lain ya di bidang matematis elipsoid bumi, maka nilai N menjadi salah satu parameter kunci. Nah, sudah sempat disinggung, N itu adalah radius kelengkungan vertikal utama. Nah, nanti ketika menghitung koordinat kartesian 3 dimensi dari geodetik atau sebaliknya, nah bisa kita lihat nih ada rumusannya. Nah, di sini ada nilai N ya. Nah, ini juga. Nah, N ini menjadi parameter kunci. Nah, untuk memahami nilai N, itu kita harus mulai dimulai dari memahami radius kelengkungan dan irisan normal. Nah, untuk itu ya materi kali ini kita akan membahas materi tentang radius kelengkungan dan irisan normal. Nah, untuk melihat ilustrasi dari N ya, N itu seperti apa? Ini bisa dilihat dari bentukan elipsoid dan bola ya. Nah, yang ini elipsoid, yang ini bola. Nah, N itu mana? Nah, ini N ya, kira-kira ilustrasinya. Nah, kalau untuk bola itu jadinya R ya, jari-jari bola. Nah, R itu nilainya sama. Tetapi N ini nilainya berbeda-beda. Nah, ini yang menjadikan N menjadi parameter kunci ya. N itu tidak selalu mengarah ke pusat elipsoid ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Oke, sekarang kita akan coba pahami radius kelengkungan ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini adalah fungsi dari kurva. Kita lihat nih yang warna hitam ini adalah kurva. Nah, kemudian kita bisa melihat ini kelengkungan dari kurva ya. Nah, sesuai dengan kelengkungan kurva di titik P1 dan ini ada P2 ya. Nah, jadi kelengkungan kurva di P1 ini, kelengkungan kurva di P2 ini. Nah, jadi sesuai kelengkungan kurva di kedua titik tersebut dapat digambarkan dua lingkaran ya. Ini yang warna merah. Yang berjari-jari masing-masing R1 dan R2 ya. Dimana kalau kita lihat R1 ini lebih kecil dari R2. Nah, kemudian kurva di titik P1 kalau kita lihat ini lebih melengkung ya. Nah, dibandingkan dengan kurva di titik P2. Nah, ini kelengkungannya itu tidak sebesar yang P1, kelihatan ya. Nah, yang disebut radius kelengkungan, nah itu nilai R1 dan R2. Nah, ini radius kelengkungan ya. Nah, harusnya bisa kita pahami ilustrasinya. Kemudian rumus dari kelengkungan ini ada ya. Rumusannya K sama dengan, nah, ini rumusannya. Kemudian dari kelengkungan ini, nilai kelengkungan, kita bisa menghitung radius kelengkungan di satu titik.
Contohnya tadi di titik P1 dan P2. Nah, radius kelengkungan R sama dengan 1 per K kelengkungan. Nah, itu gambaran tentang radius kelengkungan. Nah, ini adalah rumusan dalam mencari radius kelengkungan suatu lingkaran ya. Nah, jadi ini kurvanya berupa lingkaran. Nah, ini kan kurvanya dapat dilihat. Nah, kemudian di titik P, nah ini seperti apa nilai dari radius kelengkungannya. Nah, ini kita punya rumus posisi dari titik P-nya, kemudian kita tentukan gradien di titik P. Nah, jadi rumusannya itu melibatkan gradien. Kemudian ya kita bisa menghitung nanti kelengkungannya berapa, baru nanti radiusnya berapa. Nah, ini silakan untuk dibaca. Nah, ini rumusan terkait radius kelengkungan pada lingkaran. Nah, kalau ini adalah rumusan dari radius kelengkungan ya pada suatu meridian yang berupa elips ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kurvanya berupa elips di suatu meridian ya. Nah, kemudian ini titik yang akan kita tentukan. Nah, ini titik P. Nah, ini rumus dari posisi titik P ya pada elips dapat kita lihat. Nah, kemudian kita juga sama harus mencari gradiennya dari titik P. Nah, kemudian ini rumusannya akhirnya dapat ditentukan nilai radius kelengkungannya. Karena ini meridian berarti namanya ini radius kelengkungan meridian ya. Nah, yang ini kira-kira nilai M-nya. Dan bisa kita lihat, nah ini arah normalnya ya, karena ini bukan lingkaran, jadi tidak menuju atau bahkan berada di pusat dari elipsnya ya. Nah, tetapi di tempat-tempat itu akan berbeda-beda ya. Hanya ada di satu tempat aja yang nanti kita temukan pas di pusat elips ya. Nah, ini rumusannya ya. Silakan untuk dibaca. Ini dapat diikuti untuk kita dapat menentukan nilai radius kelengkungan di elips meridian. Nah, untuk mempertegas pemahaman tentang radius kelengkungan ya. Nah, kita akan lihat ilustrasi yang menunjukkan nilai radius kelengkungan di semua titik pada lingkaran, itu akan bernilai sama ya. Nah, kita akan lihat. Nah, misal di titik 1 ya, kita akan menentukan radius kelengkungannya dan kurvanya berupa lingkaran ya. Nah, kita bisa gambarkan nih kurva kelengkungannya ya. Nah, kemudian kalau kita tarik nilai R-nya seperti ini. Dan itu ke pusat lingkaran ya. Kemudian kalau ada di titik 2 sama, kita buatkan nih lingkaran kelengkungannya atau kurva kelengkungannya di suatu lingkaran tersebut. Nah, nilai R-nya juga sama. Di pusat lingkaran juga nanti jatuhnya. Nah, di 3 juga sama, kita buatkan. Di titik 4 juga. Nah, ini kurva lingkarannya kita buat. Nilainya juga sama dengan R. Di titik 5 juga sama. R. Nah, kemudian di titik 6 nih, contoh terakhir, juga R ya. Jadi, jelas dapat kita lihat dan kita pahami bahwa nilai radius kelengkungan R dalam hal ini ya, simbolisasinya, di semua titik pada lingkaran akan bernilai sama. Nah, ini akan mempertegas pemahaman kita tentang radius kelengkungan ya.
ketika bicara lingkaran. Nah, sekarang kita akan lihat radius kelengkungan pada suatu titik-titik di permukaan elips yang secara umum akan bernilai tidak sama. Ya. Nah, ini untuk mempertegas juga pemahaman tentang radius kelengkungan. Nah, misalnya ada titik 1 nih di permukaan elips. Nah, ini kelengkungannya kita definisikan, kita buat lingkaran kelengkungannya. Nah, kemudian kita bisa menarik garis untuk menentukan radius kelengkungan. M1 nih, nilainya ya kita anggap. Nah, untuk titik 1. Nah, kalau di titik 2, nah kita definisikan dulu lingkaran kelengkungannya di titik 2. Nah, ini M2. Nah, ini tidak sama dengan M1. Belum tentu sama ya. Nah, berikutnya di titik 3. Itu sama ya, definisikan ini lingkaran kelengkungannya. Nah, ini M3-nya. Nah, ini bahkan lebih besar dari M1 dan M2 ya. Karena kurva kelengkungannya kecil. Artinya radiusnya nanti lebih panjang. Nah, ini titik 4 juga sama. Ada M4 di titik 5 nih. Ada M5. Nah, kalau M5 ini paling kecil. Kenapa? Karena kurvanya itu kelengkungannya paling besar ya. Paling melengkung. Sehingga nilai radius kelengkungannya paling kecil. Nah, di titik 6 contohnya juga sama ini. Nah, ini kita bisa lihat ilustrasi radius kelengkungan pada titik-titik di permukaan elips ya. Nah, ini berbeda dengan lingkaran ya, bahwa nilainya sama. Kalau di elips nilainya tidak selalu sama ya. Nah, nanti bisa dilihat ada kurva dengan kelengkungan kecil, maka nilai K-nya akan kecil. Sebaliknya nilai R-nya atau M-nya itu akan besar. Nah, kalau kurva dengan kelengkungan tinggi, nah contohnya di titik M5 tadi ya, di titik 5, kemudian nilainya M5, nah itu K-nya akan besar ya, makin melengkung. Namun sebaliknya R-nya atau M-nya akan semakin kecil. Nah, ini juga sama ya, untuk mempertegas pemahaman radius kelengkungan ya. Harusnya kita sudah bisa sama-sama pahami nih sampai di sini. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu irisan normal ya. Nah, nantinya irisan normal ini akan diperlukan untuk mendefinisikan kelengkungan serta radius kelengkungan di bidang elipsoid ya. Yang nanti tujuannya ya untuk menentukan nilai N lah. Radius kelengkungan vertikal utama yang kemudian nanti akan digunakan untuk penentuan posisi, jarak sudut. Nah, ketika kita menggunakan model bumi elipsoid ya, arahnya ke situ. Nah, irisan normal adalah kurva yang dibentuk oleh perpotongan antara bidang normal dengan permukaan elipsoid ya. Nah, kita sudah tahu lah ini permukaan elipsoid seperti apa. Nah, sekarang bidang normal yang seperti apa ya. Nah, bidang normal adalah sebuah bidang yang berhimpit dengan garis normal elipsoid di satu titik dan memotong permukaan elipsoid. Nah, berarti kita harus memahami garis normal seperti apa ya. Nah, ini nantinya arah garis normal adalah tegak lurus terhadap permukaan elipsoid. Kemudian sumbu-sumbu X, Y, Z merupakan arah normal. Nah, ini X, Y, Z. Nah, kita bisa lihat ini ketika tegak lurus permukaan elipsoid. Nah, ini memang arah normalnya ya ini ya. Dapat dilihat tegak lurus permukaan elipsoid. Ini juga sama. Di Y juga sama ya. Tegak lurus permukaan elipsoid. Nah, ini arah normal.
kemudian beserta garis normal. Kita lihat ilustrasinya. Nah, ini contohnya di satu titik ya. Nah, kita bisa buat garis normalnya. Nah, ini yang tegak lurus terhadap permukaan elipsoid. Nah, ini adalah garis normalnya. Nah, kemudian bidang normalnya adalah bidang yang berhimpit dengan garis normal. Ini yang warna merah. Dan memotong permukaan elipsoid. Nah, inilah bidang normalnya ya. Berhimpit dengan garis normal. Kemudian memotong permukaan elipsoid. Nah, lalu irisan normal adalah kurva yang dibentuk oleh perpotongan antara bidang normal ini ya dengan permukaan elipsoid. Nah, ini yang warna biru putus-putus. Ini adalah irisan normal. Nah, ilustrasinya jelas ya harusnya ya. Nah, kita akan coba lihat ilustrasi di titik lainnya ya untuk pemahaman irisan normal. Nah, ini ada titik 2 ya, kita namakan nih di titik di meridian, kemudian kita buatkan garis normalnya yang warna merah. Nah, kemudian bidang normalnya, nah ini bisa kita tentukan. Yang berhimpit dengan garis normal dan memotong permukaan elipsoid. Nah, sehingga kemudian irisan normalnya ini, yang warna biru putus-putus. Nah, ini ilustrasi yang kedua ya. Harusnya sudah bisa dipahami dengan jelas nih ya. Nah, kita lihat satu titik lagi ya untuk ilustrasi irisan normal. Nah, ini ada titik 3. Kemudian kita buatkan garis normalnya nih yang tegak lurus permukaan elipsoid. Nah, dari sini kita dapat menentukan bidang normalnya. Nah, kemudian ini irisan normalnya yang garis biru putus-putus ya. Jadi irisan normalnya dapat dilihat ya dibentuk oleh perpotongan antara bidang normal dengan permukaan elipsoid. Nah, masih terkait irisan normal. Nah, nanti kita akan dapat melihat ada yang namanya bidang normal dan irisan normal ekuator. Kemudian bidang normal dan irisan normal meridian. Kemudian ada bidang normal dan irisan normal vertikal utama. Nah, kita lihat ilustrasinya ya. Nah, ini yang pertama nih. Ini ada titik 1, kemudian kita buat garis normalnya yang tegak lurus permukaan elipsoid. Nah, kemudian kita bisa buatkan bidang normalnya. Nah, ini adalah bidang normal ekuator. Kemudian ini yang garis biru putus-putusnya adalah irisan normal ekuator. Karena berada di ekuator ya. Nah, lalu kalau ini satu titik, ini titik 2, kita buatkan garis tegak lurus yang disebut garis normal ya, yang tegak lurus dari permukaan elipsoid. Nah, kemudian ini bidang normalnya. Nah, ini yang disebut bidang normal meridian, karena terletak di meridian ya. Kemudian ini adalah irisan normal meridian. Nah, sebagai informasi, semua irisan normal meridian akan melewati kutub dan nanti akan berupa elips ya semuanya. Nah, lalu ini di titik ketiga, nah kalau kita buatkan garis normalnya, nah di mana di titik 3 itu kita buatkan garis yang tegak lurus meridian, kemudian ditarik garis normalnya. Nah, kemudian ini adalah bidang normalnya. Nah, ini adalah bidang normal vertikal utama. Nah, ini adalah irisan normal vertikal utama ya. Cukup jelas ya harusnya ya. Jadi
irisan normal vertikal utama adalah kurva irisan di permukaan elipsoid yang dibentuk oleh irisan normal pada arah tegak lurus terhadap meridian. Nah, ini kata-kata kuncinya, tegak lurus terhadap meridian. Nah, seperti telah disinggung di awal, irisan normal ini diperlukan untuk mendefinisikan kelengkungan dan radius kelengkungan suatu titik di permukaan elipsoid ya. Untuk nanti tujuannya menentukan posisi, sudut, jarak, dan lain-lain ya. Di bidang matematis elipsoid. Nah, orientasi irisan normal ini bisa ke segala arah ya, ininya ya, orientasinya. Nah, umumnya radius kelengkungan irisan normal di satu titik pada permukaan elipsoid tidak sama. Nah, nanti seperti yang ilustrasinya telah disampaikan di slide sebelumnya ya. Ketika bicara elipsoid, maka radius kelengkungannya umumnya tidak sama, tergantung orientasi dari bidang normalnya. Nah, kemudian radius kelengkungan dapat berupa radius kelengkungan meridian, M, dan radius kelengkungan vertikal utama, N ya. Tadi telah disinggung dan nanti akan dibahas lebih detail juga ini. Nah, radius kelengkungan M dan N yang akan digunakan untuk penentuan posisi dan lain-lain di bidang matematis bumi elipsoid ya, nanti akan dibahas juga ya. Oke, teman-teman, ini adalah akhir pembahasan materi tentang radius kelengkungan dan irisan normal elipsoid. Nah, semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat.